Malam di Merauke biasanya sederhana. Jalanan kota kecil ini nggak terlalu ramai, cuma sesekali terdengar suara motor melintas dan angin malam yang adem. Tapi malam itu, suasananya benar-benar lain. Ada cahaya berbeda yang nggak datang dari lampu jalan, tapi dari wajah-wajah anak panti yang penuh rasa penasaran. Mereka udah kumpul, duduk rapi, sebagian saling bisik-bisik kecil, kayak lagi nunggu kejutan besar yang belum kebayang. Anak-anak itu bukan tipe yang sering dapat perlakuan spesial. Kehidupan mereka sehari-hari udah cukup keras. Tapi malam itu, mereka ngerasa jadi pusat perhatian. Mata mereka berkali-kali ngelirik ke arah jalan, berharap sosok yang ditunggu segera datang. Ada rasa deg-degan, campur bahagia, dan mungkin juga nggak percaya. Kok bisa mereka dilibatkan di momen kayak gini? Begitu mobil Wapres Gibran berhenti, suasana langsung berubah. Anak-anak yang tadinya nunduk, mendadak berdiri, senyum melebar, ada juga yang malu-malu ngintip dari belakang temannya. Gibran turun dengan gaya santai, tanpa protokol ribet yang biasanya bikin suasana kaku. Dia nyapa anak-anak dengan senyum lebar, kayak seorang kakak yang baru pulang kampung. Sudah siap belanja? Suaranya bikin anak-anak langsung ketawa kecil. Ada yang teriak pelan, "Iya!" sambil ngangguk semangat. Dari situ aja, udah kelihatan. Ini bukan kunjungan resmi penuh sambutan, tapi pertemuan yang tulus, hangat, dan penuh kebahagiaan sederhana. Waktu Gibran jalan mendekat, beberapa anak langsung ngelurin tangan. Ada juga yang sekadar menatap penuh rasa kagum. Mereka mungkin nggak ngerti betul jabotan apa yang dipikul Gibran, tapi yang mereka tahu, ada orang penting yang malam itu hadir cuma buat mereka. Itu aja udah bikin hati mereka berdebar bahagia. Bayangin aja, malam yang biasanya hanya ditemani doa sebelum tidur, kali ini berubah jadi cerita yang bakal mereka kenang bertahun-tahun. Bukan karena mewahnya acara, tapi karena jarang banget ada momen di mana mereka diperlakukan kayak keluarga sendiri. Gibran gak duduk di kursi terhormat, gak pakai jarak. Dia benar-benar nyampur bareng anak-anak itu. Beberapa anak kecil bahkan berani narik ujung bajunya, minta perhatian lebih. Dan bukannya risih, Gibran justru jongkok, nyamain tinggi badannya, lalu ngobrol sebentar. Dari jauh pemandangan itu bikin mata agak panas. Ada kehangatan yang gak bisa dibeli dengan uang, cuma bisa lahir dari ketulusan. Suasana makin cair ketika Gibran ngajak mereka langsung bergerak ke toko perlengkapan sekolah. Anak-anak spontan saling pandang. Ada yang bisik, "Beneran kita diajak belanja?" Wajah mereka bercampur antara gak percaya sama girang setengah mati. Malam itu, Merauke jadi saksi senyum tulus yang mungkin jarang banget terlukis di wajah mereka. Di sepanjang perjalanan ke toko, Gibran jalan di tengah-tengah anak-anak. Ngobrol santai, nanya soal sekolah, cita-cita, bahkan sempat bercanda. Anak-anak yang biasanya pendiam jadi lebih berani, ketawa lepas kayak lagi jalan sama orang yang mereka percaya. Malam itu benar-benar jadi ruang aman buat mereka, tempat di mana mimpi dan harapan kembali terasa nyata. Dan di balik semua suasana hangat itu, ada rasa haru yang gak bisa dipungkiri. Karena di satu sisi, anak-anak ini terbiasa hidup dengan keterbatasan. Tapi di sisi lain, malam itu mereka dapat perhatian istimewa yang jarang banget terjadi. Merauke gak lagi sekadar kota di ujung timur Indonesia, tapi berubah jadi panggung kecil yang penuh cerita harapan. Begitu rombongan sampai di depan toko, wajah anak-anak itu langsung berubah makin cerah. Lampu toko yang terang benderang kayak jadi sorotan buat mimpi kecil mereka malam itu. Biasanya, mereka cuma bisa lewat depan toko, lihat etalase kaca penuh tas warna-warni, sepatu baru dan alat tulis yang tersusun rapi. Tapi kali ini, mereka diajak masuk. Bukan sekadar lihat-lihat, tapi buat milih sendiri barang yang selama ini cuma bisa dibayangin. Gibran sengaja nggak ngatur mereka dengan aturan kaku. Dia cuma bilang, "Silakan pilih barang yang kalian butuhkan buat sekolah." Sederhana, tapi kalimat itu punya arti besar. Anak-anak langsung menyebar ke berbagai sudut toko. Ada yang lari kecil ke rak tas, ada yang langsung pegang sepatu, ada juga yang sibuk bolak-balik lihat pensil warna. Kayak lagi mimpi, tapi nyata. Ada seorang anak kecil, mungkin kelas 3 SD. Pelan-pelan buka resleting tas biru yang dipajang. Tangannya gemetar sedikit, matanya berbinar kayak nemu harta karun.
Gibran mendekat, jongkok di sampingnya, lalu nanya, "Kamu suka yang ini?" Anak itu ngangguk kecil sambil senyum malu-malu. Rasanya kayak dunia berhenti sebentar cuma buat kasih ruang ke kebahagiaan sederhana itu. Di sudut lain, ada anak perempuan remaja yang bolak-balik lihat rak sepatu. Dia coba satu pasang, lalu buka lagi, terus coba pasang lain, wajahnya ragu-ragu takut pilih yang salah. Gibran datang, ketawa kecil sambil bilang, "Kalau cocok ya langsung ambil aja, ini kesempatan kamu." Si anak pun akhirnya berani mantap pilih sepatu putih dengan pita kecil di sampingnya. Momen ini bikin toko jadi lebih hidup daripada biasanya. Suara ketawa anak-anak, bisikan kecil antar teman, dan obrolan santai Gibran sama mereka bikin suasana kayak pesta sederhana. Para penjaga toko yang biasanya serius, malam itu ikutan senyum lebar kayak tersapu energi positif dari anak-anak itu. Yang bikin tambah haru, nggak ada anak yang serakah. Mereka nggak rebutan, nggak asal comot. Mereka milih barang dengan hati-hati, kayak sadar betapa berharganya kesempatan ini. Ada yang cuma ambil buku tulis sama pulpen, padahal ditawarin lebih. Itu nunjukin betapa mereka terbiasa hidup sederhana, bahkan saat dikasih kebebasan sekalipun. Gibran beberapa kali nyemangatin anak-anak yang masih bingung. "Nggak apa-apa, santai aja, ambil waktu. Ini buat kamu, buat sekolahmu." Kata-kata itu kayak jadi izin buat mereka yang selama ini selalu menahan keinginan. Malam itu, keinginan kecil mereka akhirnya dapat ruang buat diwujudkan. Ada juga momen kocak. Seorang anak cowok tiba-tiba pakai 2 tas sekaligus di bahu kiri dan kanan, terus lari-lari kecil sambil teriak, "Aku tentara sekolah!" Semua orang ketawa, termasuk Gibran. Momen kocak itu bikin suasana cair. Buktiin kalau kebahagiaan anak-anak bisa lahir dari hal sesederhana main-main di tengah toko. Semakin lama, wajah anak-anak makin berbinar. Mereka nggak cuma dapat barang baru, tapi juga pengalaman berharga, milih sesuatu untuk diri mereka sendiri. Itu mungkin sepele buat sebagian orang, tapi buat mereka, rasanya seperti dapat hak istimewa yang jarang banget ada. Dan di balik semua tawa itu, ada rasa haru yang nggak bisa ditutupi. Malam itu bukan cuma perlengkapan sekolah yang dipilih, tapi juga keyakinan bahwa masa depan mereka diperhatikan. Gibran nggak sekadar beliin barang, tapi juga kasih pesan tak terlihat, kalian penting, kalian berharga, dan kalian punya hak untuk bermimpi setinggi-tingginya. Setelah semua anak puas muter-muter toko, tangan mereka penuh dengan barang pilihan masing-masing. Ada yang nenteng tas baru, ada yang peluk buku tulis tebal kayak harta karun, bahkan ada yang sesekali jatuhin kotak pensil saking semangatnya. Tapi yang bikin suasana makin bikin adem hati adalah momen sederhana berikutnya. Waktu semua barang itu dikumpulin di kasir. Biasanya, posisi pejabat di acara kayak gini itu jauh. Duduk di kursi terhormat, tinggal nunggu laporan atau liatin dari kejauhan. Tapi, malam itu, Gibran beda banget. Dia nggak duduk manis, nggak sekadar kasih instruksi. Dia justru ikut berdiri di dekat kasir, bantu nurunin barang belanjaan anak-anak satu persatu. Tangannya gesit, mukanya tetap senyum, kayak nggak peduli kalau baju dinasnya kena debu kardus atau plastik belanjaan. Anak-anak yang berdiri di belakang antrian sesekali ngelirik dengan mata heran. Buat mereka, lihat seorang wapres berdiri di kasir itu sesuatu yang luar biasa. Ada yang bisik ke temennya, beneran ya, dia bantuin sendiri?" Bisikan itu diiringi senyum kagum, karena mereka ngerasa dihargai banget. Kasir toko juga kelihatan kikuk di awal. Mungkin gak nyangka bakal dilayanin bareng wapres. Tapi Gibran malah bikin suasana santai. Dia sempat bercanda, "Waduh, belanjaan kita kayaknya bisa bikin mesin kasir panas nih." Anak-anak langsung ketawa, rasa canggung hilang seketika. Setiap kali barang selesai dihitung, Gibran sendiri yang ambilin plastik, bantuin anak-anak naruh barang mereka ke dalam. Ada anak kecil yang gak kuat angkat belanjaannya, spontan Gibran bawain sambil bilang, "Tenang, biar saya bantu." Hal kecil itu bikin anak itu senyum lebar. Mungkin itu pertama kalinya dia ngerasa seistimewa itu. Pemandangan ini bukan cuma soal transaksi belanja biasa, tapi lebih kayak pelajaran hidup. Anak-anak bisa lihat langsung
Kalau seorang pemimpin tuh nggak harus selalu dilayani, tapi juga bisa melayani. Mereka belajar tanpa perlu ceramah panjang, cukup dengan contoh nyata di depan mata. Di sela-sela antrian, ada anak perempuan yang nyodorin buku tulis ke Gibran sambil bilang pelan, "Makasih Om." Wajahnya polos, suaranya gemetar, tapi tulus. Gibran menunduk, usap kepalanya, dan jawab, "Belajar yang rajin ya, masa depan kamu ada di sini." Kalimat sederhana, tapi bikin mata beberapa orang di sekitar berkaca-kaca. Semua proses itu berjalan dengan santai, penuh tawa, dan jauh dari kesan formal. Gak ada jarak, gak ada sekat. Kasir Koko yang biasanya jadi tempat transaksional mendadak jadi ruang penuh emosi, di mana kebahagiaan anak-anak bertemu dengan ketulusan seorang pemimpin. Dan ketika antrian selesai, bukan cuma belanjaan yang terbawa pulang. Anak-anak itu juga bawa pulang cerita yang gak bakal mereka lupa seumur hidup. Cerita tentang wapres yang gak cuma beliin mereka perlengkapan sekolah, tapi juga mau berdiri sejajar di kasir, ngeladenin mereka kayak keluarga sendiri. Malam itu kasir toko sederhana di Merauke jadi saksi bahwa kepemimpinan bisa punya wajah yang hangat. Bahwa kekuasaan gak harus ditunjukkan dengan jarak, tapi bisa lewat kedekatan. Dan buat anak-anak panti itu, mereka pulang bukan hanya dengan tas, sepatu, atau buku, tapi juga dengan hati yang lebih penuh rasa dihargai, penuh semangat baru, dan penuh keyakinan kalau masa depan mereka diperhatiin. Begitu keluar dari toko, suasana malam di Merauke terasa lebih hangat dari biasanya. Anak-anak itu jalan beriringan, masing-masing nenteng belanjaan yang mereka pilih sendiri. Ada yang langsung buka tas barunya di jalan. Ada yang peluk sepatu kayak takut hilang. Ada juga yang buka kotak pensil sambil senyum-senyum sendiri. Wajah mereka sumringah, kayak baru pulang dari pesta ulang tahun. Padahal ini cuma belanja alat sekolah. Tapi buat mereka, rasanya lebih dari sekedar pesta. Yang bikin momen itu semakin nyentuh adalah rasa bangga yang terpancar dari tiap langkah kecil mereka. Barang-barang sederhana itu seolah jadi simbol harapan baru. Anak-anak yang tadinya sering ngerasa kurang beruntung, malam itu jalan dengan dada tegak. Mereka punya sesuatu yang bisa dipamerin ke teman sekolah besok. Tapi lebih dari itu, mereka punya cerita indah untuk dikenang. Gibran sendiri nggak sekadar nganter sampai depan toko. Dia ikut jalan bareng, masih ngobrol santai, masih bercanda. Beberapa anak nempel di sampingnya, nggak mau jauh-jauh. Dari raut wajah mereka, kelihatan banget rasa aman dan nyaman. Kayak lagi jalan bareng kakak atau orang tua sendiri. Kedekatan kayak gini yang bikin anak-anak itu ngerasa ternyata perhatian seorang pemimpin bisa hadir tanpa jarak. Ada satu momen kecil yang bikin hati makin meleleh. Seorang anak cowok yang biasanya pendiam, tiba-tiba nyeletuk. "Om, nanti kalau saya besar, saya juga mau jadi orang baik kayak Om." Gibran tersenyum, berhenti sebentar, terus jawab singkat, "Kamu pasti bisa, asal rajin belajar." Jawaban sederhana tapi mengandung harapan besar. Itu bukan sekadar motivasi, tapi semacam doa yang terucap langsung di depan anak itu. Buat sebagian orang, tas baru atau sepatu baru mungkin hal sepele. Tapi buat anak-anak panti, barang itu bisa jadi alasan kuat untuk lebih semangat sekolah. Tas baru bikin mereka pengen lebih rajin isi buku. Sepatu baru bikin langkah ke sekolah jadi lebih ringan. Dan buku baru bikin mereka pengen lebih cepat nulis dan belajar. Hal-hal kecil yang akhirnya jadi bahan bakar buat mimpi besar. Malam itu juga membuktikan bahwa perhatian tulus jauh lebih berharga daripada hadiah mahal. Anak-anak itu nggak cuma bahagia karena punya perlengkapan baru, tapi juga karena mereka ngerasa diperhatiin, ngerasa diakui, dan ngerasa ada yang peduli sama masa depan mereka. Itu yang bikin momen ini terasa dalam dan gak bisa dilupain. Yang hadir malam itu nggak cuma anak-anak panti, tapi juga harapan orang-orang dewasa di sekitarnya. Para pengasuh panti sampai terharu lihat anak-anak asuh mereka diperlakukan begitu hangat. Mereka tahu perhatian kayak gini bisa jadi dorongan luar biasa buat anak-anak yang sering merasa hidupnya terbatas. Ketulusan Gibran juga ngasih contoh nyata bahwa kepemimpinan bukan cuma soal bikin kebijakan besar, tapi juga tentang keberanian untuk nyentuh hati orang-orang kecil. Dari sikapnya malam itu jelas banget
kalau membahagiakan anak-anak panti bukan sekadar agenda, tapi panggilan hati. Dan buat anak-anak, malam itu jadi titik balik. Mereka pulang dengan rasa percaya diri yang lebih besar. Barang-barang baru itu mungkin akan usang seiring waktu. Tapi, kenangan tentang malam ketika mereka diajak belanja langsung oleh seorang wapres bakal terus hidup di hati mereka. Malam di Merauke akhirnya ditutup dengan senyum yang gak ada habisnya. Anak-anak tidur dengan barang-barang baru di samping mereka. Tapi yang paling berharga bukan itu, melainkan rasa percaya bahwa mimpi mereka punya tempat di dunia ini. Bahwa di tengah keterbatasan, selalu ada orang yang peduli dan selalu ada alasan untuk terus berjuang meraih masa depan.